Halo movie lover, apa kabar semua? Apabila kalian pecinta film, terutama film tentang mobil, kebut-kebutan, gak patuh lalu lintas, rem blong tim, pasti yang kalian ingat adalah Fast and Furious dengan si Brian dan si Dom sebagai aktor utamanya. Kali ini saya akan merekomendasikan film-film tentang mobil terbaik menurut saya sih. Yang mungkin ada yang belum kalian tonton, selain Fast and Furious. Apa sajakah itu? Check it out. I would notate what was happening in the song as well as what was happening. Yang pertama, Death Race. Film ini menceritakan di tahun 2012, ekonomi Amerika Serikat jatuh dan kejahatan meningkat. Hal ini menjadikan sejumlah penjara diprivatisasi dan lembaga pemasyarakatan Terminal Island menjadi salah satunya. Di penjara itu, setiap weekend selalu diadakan balapan maut yang diikuti oleh para napi dengan mobil yang sudah dimodifikasi dengan ekstrim, lalu disiarkan dan ditonton secara langsung oleh para langganannya. Dan bagi napi yang memenangkan 5 seri balapan akan mendapatkan kebebasan. You're out in front. Who are you gonna shoot at? Di sisi lain, Jensen Ames adalah ayah satu anak dan mantan pembalap jalanan dijebak melakukan pembunuhan terhadap istrinya dan dijebloskan ke penjara tersebut. Lalu Hennessy, kepala sipirnya, meminta Jensen untuk balapan menggantikan Frankenstein yang tewas di seri keempat. Apabila Jensen dapat memenangkan seri kelima, maka dia akan bebas dari penjara tersebut. Mampukah Jensen memenangkan seri kelima Death Race dan menemukan pembunuh istrinya? Silakan tonton filmnya secara langsung ya. Kill me. You can burn me, you can shoot me, but you can't kill me! He knows we set him up. Yang kedua, film Rush. Bagi kalian pecinta F1, pasti tahu rivalitas antara dua legenda pembalap F1 ini di tahun 70-an, yaitu James Hunt dan Niki Lauda. Film ini diangkat dari kisah nyata antara James Hunt dan Niki Lauda pada tahun 1970 dalam dunia Formula One. Diperankan oleh si Thor, Hunt merupakan sosok pria yang pandai dalam menarik perhatian lawan jenis, suka hura-hura dan cenderung tidak disiplin. Sedangkan Lauda yang diperankan oleh Daniel Bru merupakan seorang yang disiplin, revolusioner, dan ambisius. Keduanya memiliki latar belakang berbeda dan masuk ke dunia Formula One dengan tim yang berbeda pula. Han masuk ke dalam tim McLaren dan Lauda masuk ke dalam tim Ferrari. Keduanya pun menjadi rival hingga suatu saat Lauda mengalami kecelakaan yang hampir mengakhiri karirnya. Grudge match of the decade. Namun keberadaan Han sebagai rival dan selalu naik podium malah memotivasi Lauda untuk kembali ke lintasan walaupun dirinya belum sembuh 100%. Bahkan kepalanya masih diperban akibat luka bakar. Dan pemenang seri terakhir yang diadakan di Jepang akan menjadi juara dunia tahun itu. Nah, siapakah yang akan naik podium dan menjadi juara dunia? Dan saya mendapatkan pesan moral dari film ini, yaitu musuh atau rival yang cerdas lebih baik daripada teman yang bodoh. Yang ketiga, film Drive. Dibintangi oleh aktor ternama Hollywood seperti Ryan Gosling, Mulligan, dan Oscar Isaac. Film Driver sukses dari segi cerita yang menarik. Film ini menceritakan seorang stuntman yang memiliki pekerjaan lain di malam hari, yaitu menjadi supir. Kemudian Driver jatuh cinta kepada seorang wanita anak satu yang merupakan tetangganya. Keadaan menjadi kacau ketika si suami wanita keluar dari penjara dan meminjam uang dari seorang mafia agar bisa memodali Driver untuk ikut dalam balap mobil. Mau tidak mau, Driver harus mati-matian berusaha agar bisa lepas dari polemik yang menjadikan hidupnya berantakan. Selain menghadirkan adegan-adegan balap di jalan raya, film ini pun menyisipkan cerita romantis mengenai Driver, dan ada pesan yang dapat diambil dari film ini, yaitu seorang yang awalnya biasa saja bisa menjadi beringas dan sadis demi menjaga seseorang yang dicintainya. Bagi kalian yang belum nonton film ini, silakan tonton filmnya. Seru banget dah. Yang keempat, film Need for Speed. Kalian suka main game balap mobil? Pasti tahu game Need for Speed. Dan film ini pun judulnya sama seperti di game. Film ini menceritakan seorang mekanik asal New York yang bernama Toby. Dia terlilit hutang yang banyak setelah ayahnya meninggal. Lalu datanglah seorang yang bernama Dino dan menawarkan kepada Toby untuk merestorasi mobil Ford Mustang GT 500 yang didesain oleh Carroll Shelby, seorang desainer mobil legendaris. Dan apabila mobil itu terjual dengan harga $2 juta, maka Toby akan mendapatkan bagian 20% dari hasil penjualannya. Yo, T, I'm really happy you're home.
Tapi ternyata Dino berkhianat dan terjadi keributan sampai akhirnya keributan di antara mereka pun diselesaikan dengan cara balap liar dan sialnya adik Toby yang bernama Pete tewas pada balapan itu sementara Dino kabur entah kemana. Toby pun dipenjara selama 2 tahun dan setelah keluar dia berencana balas dendam kepada Dino dengan cara ingin mengalahkannya di balapan liar yang disebut De Leon yang diadakan di Francisco. Wanita pembeli mobil yang dimodif oleh Toby pun ingin menemaninya dari New York ke Francisco, tetapi karena Toby merupakan tahanan kota yang tidak boleh meninggalkan New York, perjalanan mereka pun banyak rintangan. Dan apakah Toby dapat mengalahkan Dino? Yang belum nonton silahkan tonton filmnya yang penuh dengan kebut-kebutan dan riff tingkat dewa ini. Yang kelima, Baby Driver. Film ini dirilis pada tahun 2017 dengan pemeran utamanya Ansel Elgort sebagai Baby. Dia dipanggil Baby karena wajahnya yang lucu dan imut nggak kayak saya sih. Film ini sedikit berbeda dengan film-film tentang mobil atau kebut-kebutan pada umumnya. Biasanya, ketika kebut-kebutan terjadi, musik akan mengikuti adegan tersebut. Tetapi di film ini berbeda, justru kebut-kebutanlah yang mengikuti irama musik. Bingung kan? Sama. Baby adalah seorang remaja yatim piatu. Ia tinggal bersama ayah angkatnya yang sedang sakit keras. Ia memiliki penyakit tinnitus akibat kecelakaan yang dialaminya bersama orang tuanya dulu. Akibat penyakit ini, Baby sering mendengarkan musik lewat iPod untuk menyamarkan dengungan di telinganya. Baby juga memiliki kemampuan unik yaitu mengemudi dengan sangat baik dan gesit mengikuti irama musik dari iPodnya. Kemampuan ini membuat Baby dipekerjakan oleh Doc yang diperankan Kevin Spacey, seorang perampok kelas atas di kota itu, untuk melunasi utangnya. Setelah utangnya lunas, Baby menjalani kehidupan normal sebagai pengantar pizza dan bertemu dengan Deborah yang diperankan oleh Lily James, yang kemudian menjadi kekasihnya. Doc rupanya belum melepaskan Baby begitu saja karena skill mengemudinya yang tak kalah hebat dari si Frank di Transporter. Ia kembali mencarinya untuk membantu melakukan perampokan bank. Baby awalnya enggan terlibat lagi, tapi mereka mengancam akan menyakiti Deborah kekasih Baby jika menolak. Berjanji bahwa ini adalah keterlibatannya yang terakhir kali, Baby pun bergabung bersama komplotan yang dibentuk Doc. Berhasilkah Baby lepas dari jeratan para kriminal tersebut dan menyelamatkan kekasihnya Deborah? Nah, dari kelima film ini, film manakah yang menjadi favorit kalian selain Fast Furious atau Mad Max? Nanti di part selanjutnya saya akan kembali merekomendasikan film-film tentang mobil yang lebih keren. Terima kasih sudah menonton. See you next video.